Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa adaban wa fikhan fid din ya rabbal alamin. Kita lanjutkan masih di awal pembahasan tentang al-faqru wal ghina. Innallaha huwal ghaniyyul mutlaq wal khalqu fuqara'un muhtajuna ilaihi. Kita sudah membaca tentang bab faqr, beberapa hal yang berkaitan dengan faqr. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Thariqul Hijratain, ini adalah ringkasan dari kitab Thariqul Hijratain wa Bab Sa'adatain. Ini sangat ringkas sekali karena dalam cetakan aslinya kira-kira ya hampir 1000 halaman. Ini menjadi berapa, tidak ada 100 halaman ya. Jadi kalau suatu saat mungkin kamu punya kesempatan untuk membaca ini buku aslinya, atau barangkali suatu saat kita ingin membaca bersama-sama kitab aslinya, tapi kalau membaca kitab aslinya bersama-sama mungkin perlu waktu lama ya. Di situ banyak ya mutiara hikmah sebenarnya yang barangkali sebenarnya penting untuk kita baca. Di antaranya mungkin nanti akan sekilas akan saya nukilkan beberapa hal kenapa yang beliau memulai dari al-faqr. Di dalam kitab aslinya beliau mengatakan wabtada'nahu bi babil faqri wal ubudiyah. Kitab ini saya awali dengan membahas masalah al-faqr wal ubudiyah, fakir. Kenapa? Idh huwa babus sa'adatil a'zam. Karena pintu menuju kebahagiaan, pintu yang paling besar menuju kebahagiaan itu adalah al-faqr, itu adalah pintu kebahagiaan yang paling besar. Pintu terbesar menuju wa tariquhal aqwam, dan jalannya yang paling lurus untuk menuju wala sabila ila dukhuliha illa minhu. Ini tidak ada di dalam kitab ini, tapi tidak ada di kitab asli. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan selain dari pintu al-faqr. Maka beliau awali dari faqr. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghani. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Di kitab aslinya sebenarnya ada beliau membahas panjang lebar tentang faqr. Nah, ini langsung beliau yang meringkas ini langsung ke bab al-ghina. Nah, menurut Ibnu Qayyim sebenarnya memang al-ghina dan al-faqr itu adalah satu, sama. Orang yang fakir kepada Allah dia al-ghani billah, orang yang kaya dengan Allah. Al-kaya itu tidak membutuhkan selain Allah. Al-faqr orang yang fakirnya kepada Allah itu beneran, pasti dia akan merasa kaya dengan Allah. Ghani billah. Orang yang ghani billah, orang yang merasa cukup dengan Allah, dia pasti tidak butuh pada yang lain. Orang yang, jadi menurut beliau satu kesatuan, tapi beliau sebenarnya membahas masing-masing sendiri. Al-faqr sendiri ada 3 tingkatan faqr dan ada tingkatan ghani. Di sini langsung saja kita bahas sebagaimana yang di dalam kitab ini tentang
al-ghina. Fil ghina wa inqisamihi ila alin wa safilin. Bahwa kekayaan itu terbagi menjadi dua bagian, dua macam. Kekayaan yang baik, terpuji, yang mulia, sama kekayaan yang tidak terpuji, yang tercela. Safil itu rendah sebenarnya, alin itu tinggi. Walamakana al-faqru walimakana al-faqru ilallahi azza wa jalla huwa anul ghina. Karena fakir kepada Allah itu sebenarnya ya itulah al-ghina bihi. Kaya dengan Allah, merasa kaya. Kaya itu artinya cukup, tidak perlu apa-apa. Kalau tidak dengan Allah itu merasa cukup dengan Allah, itu sama artinya dengan al-faqru ilallah. Menggantungkan diri kepada Allah. Fa'afqarun nasi ilallahi aghnahum bihi. Orang yang paling fakir kepada Allah, sebenarnya semua manusia itu pasti fakir, semua makhluk pasti fakir kepada Allah. Tapi ada yang memposisikan diri sebagai fakir, menggantungkan secara usahanya, secara hatinya. Tapi ada yang tidak mengakui. Orang yang menggantungkan semua kebutuhannya kepada Allah, yang paling dialah orang yang paling kaya dengan Allah, orang yang paling tidak membutuhkan apa-apa selain Allah. Wa adzallahum bihi a'azzahum wa ad'afuhum baina yadayhi aqwahum. Orang yang paling merendahkan diri kepada Allah, dialah orang yang paling mulia dengan Allah. Orang yang mau mulia di dunia ini, yang paling mulia siapa? Yang paling mau merendahkan diri kepada Allah. Wa ad'afuhum baina yadayhi aqwahum. Orang yang paling merasa lemah di hadapan Allah, dialah orang yang paling kuat. Wa ajhaluhum inda nafsihi a'lamuhum billah. Orang yang menganggap dirinya paling bodoh, dialah orang yang paling mengenal Allah, paling mengetahui tentang Allah, bermakrifat. Wa amqatuhum li nafsihi aqrabuhum ila mardatillah. Orang yang paling membenci hawa nafsunya, dialah orang yang paling dekat kepada ridha Allah, kecintaan Allah. Orang yang paling dekat dengan cinta Allah. Kana dzikrul ghina billahi ma'al faqri ilaihi mutalazimaini mutanasibaini. Maka al-ghina billah sama al-faqri ilallah itu adalah sesuatu yang saling berkaitan. Saling berkaitan. Satunya adalah konsekuensi dari satunya yang lain. Fanadhkuru faslan nafi'an fil ghina al-ali. Maka di sini kita akan sebutkan satu pembahasan tentang kekayaan yang terpuji itu apa. Karena kekayaan itu ada yang wal ghina kismani. Karena kaya itu ada dua macam, ghina safilin, ghina yang rendahan, yang tercela, wa ghina alin, dan ghina yang tinggi, maksudnya ghina yang terpuji. As-safilu al-ghina bil awari al-mustaraddati. Kaya yang rendahan, yang tercela itu apa? Merasa kaya bil awari, al-awari jamak dari ariyatun, al-mustaraddah. Ariyatun itu barang-barang pinjaman. Harta itu pinjaman, uang itu apa, kepemilikan itu adalah Allah pinjamkan kepada kita, al-mustaraddah, yang bakal diminta kembali. Kalau orang merasa kaya dengan barang pinjaman, itu sebenarnya adalah orang yang tertipu, ya kan? Dipinjemi uang 1 miliar itu, merasa kaya, padahal itu uang apa? Pinjaman. Nah, perasaan kaya yang tercela ini adalah apa? Al-ghina bil awaril mustaraddah. Dengan barang-barang yang pinjaman yang suatu saat bakal diminta kembali.
Apa buraminan nisa'i wal banina wal muqanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ini semuanya adalah hubbus syahawat yang Allah sebutkan di dalam surat apa? Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantar wal khailil musawwamati wal an'ami wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Semua itu, kesenangan dunia itu adalah sebenarnya orang punya harta, punya kekayaan, punya emas, punya perak, punya tanah, ladang dan seterusnya yang luas. Terus merasa kaya itu sebenarnya adalah dia seperti orang yang merasa kaya karena dipinjami banyak harta. Wa hadza ad'aful ghina. Ini adalah kekayaan yang paling lemah. Wa ammal ghinal ali faqala Syekhul Islam adapun kekayaan yang terpuji faqala Syekhul Islam, maka Syekhul Islam mengatakan, Syekhul Islam itu kalau Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitab Thariqul Hijratain atau di dalam kitab Madarijus Salikin, maksudnya adalah Abu Ismail Al-Harawi. Syekhul Islam, ada dua Syekhul Islam yang sering disebut oleh Ibnul Qayyim, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam yang pertama ini sebelum Ibnu Taimiyah disebutkan Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi. Ya, Abu Ismail Al-Harawi itu menulis kitab namanya Manazilus Sa'irin Ilallah. Itu disarah oleh Ibnul Qayyim dengan kitabnya Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada 10 bagian perjalanan menuju Allah, as-sair ilallah, manazilus sairin ilallah. Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manazil, manzilah. Setiap bagian itu ada 10 manzilah, sehingga total dalam kitab Madarijus Salikin itu ada 100 manzilah. Padahal di setiap manzilah itu ada 3 martabah, ada 3 bagian. Itu berarti kira-kira ada 300 paling tidak. Nah, 300 itu masing-masingnya itu paling tidak ada 3 pembahasan atau ada 3 tingkatan, sehingga kira-kira ada 900-an. Makanya kitab Madarijus Salikin itu kitab suluk yang paling lengkap orang bilang. Nah, para ulama suluk itu membagi, kadang ada tingkatan-tingkatan, orang awam, terus murid, salik, terus dan seterusnya, nanti jadi as-syekh, jadi as-syekhul murabbi misalkan. Paling jadi pertama orang awam, terus kemudian orang yang pemula, kemudian salik, suluk, orang yang menempuh tarbiyah, kemudian setelah itu kalau lulus jadi guru, jadi murabbi. Paling 5 itu kalau disederhanakan, tapi di dalam kitab itu sampai mungkin paling tidak 100. Kalau dirinci lagi mungkin hampir 1000 tingkatan. Nah, di situ diantaranya ada 2 bab, yaitu al-faqru, manzilatul faqr, sama manzilatul ghina. Di dalam kitab itu, di sini di dalam Thariqul Hijratain ini dibahas ulang oleh beliau tentang al-faqr dan ghina. Sebenarnya di al-faqr itu sendiri, al-ghina sendiri di dalam kitab Thariqul Hijratain. Al-faqr itu ada 3 tingkatan, al-ghina ada 3 tingkatan. Masing-masing tingkatan itu ada 3 lagi yang harus dibahas. Jadi kira-kira ada berapa itu? 18 poin paling tidak dibahas, tapi di sini beliau mungkin karena ringkas dan kalau dibahas semua terlalu pelik, dan bahwa al-ghina itu ya al-faqr,
Ya, dia ambil di sini yang penting al-ghina. Kita akan bahas pelan-pelan. Syekhul Islam maksudnya Abu Ismail Al-Harawi rahimahullah. Kalau Ibnul Qayyim di dalam masalah suluk, masalah tasawuf itu sering yang beliau pakai, yang sering beliau gunakan adalah Syekhul Islam ini Abu Ismail Al-Harawi. Kalau Ibnu Taimiyah yang beliau sering nukil adalah siapa? Saya Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani itu kira-kira tokoh tasawuf yang paling sering disebut dan diuji oleh Ibnu Taimiyah. Meskipun semua sepakat maupun ahli tasawuf yang bid'i maupun yang sunni itu Sayyidut Taifah itu Imam Junaid. Imam Junaid itu juga beliau sebutkan di dalam Ibnul Kitab kitab Thariqul Hijratain ini di awal kitab. Ibnul Qayyim menyebutnya Imam Junaid itu sebagai Sayyidut Thariqah Sayyidut Thariqah wa Imamut Taifah. Dia pimpinannya Thariqat dan imamnya kaum sufi, Sayyidut Taifah. Nah, tasawuf itu sejak dari zaman Nabi sampai kemudian menjadi sebuah madhab dan macam-macam itu melalui banyak tahapan. Pada zaman sahabat tidak ada satu seperti disiplin ilmu yang lain, fikih, tidak ada madhab dan lain-lain. Tapi masing-masing punya khas. Ada yang yang pandai berdagang, seperti ya Utsman bin Affan. Ada yang pandai berperang, Khalid bin Walid. Ada yang ngaji saja, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah mau orang pada berdagang, dia nggak berdagang. Semuanya ini dibenarkan oleh Rasulullah. Kamu mau seperti itu ya jalan menuju Allah. Mau seperti itu ya jalan menuju. Tapi di masing-masing model orang ini kemudian berkembang sesuatu yang terkadang melanggar syariat. Di zaman Rasulullah juga kadang ada. Khalid bin Walid itu pernah dalam peperangan juga melakukan satu tindakan perang yang sampai Rasulullah mengatakan Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala Khalid. Karena dia membunuh orang yang sudah mengaku mau masuk Islam tapi dia tidak bisa bersyahadat. Tapi dia mau masuk Islam, dibunuh juga. Rasulullah sampai marah. Allahumma inni abra'u ilaika mimma fa'ala. Di kalangan ahli ibadah juga ada. Kalau nggak salah istrinya Abu Darda itu istrinya, mungkin kamu pernah dengar ceritanya semua ya. Karena kamu gimana? Ditanya Abu Darda, suamimu gimana? Kamu dapat suami Abu Darda? Nah, suami saya ini udah ya orang yang tidak suka dunia. Saya ada nggak sempat disentuhnya. Dia sebenarnya dengan kalimat pujian tapi sebenarnya setengah sambat, ya kan? Aku ditegur innal lijasadika alaika haqqan alaika. Innal lijasadika haqqan alaika. Kamu tuh semua punya hak, keluarga punya hak, badan kamu punya hak dan seterusnya. Dan ditanyakan kepada Rasulullah benar itu yang dikatakan sahabat, benar. Wa atikul ladzi haqqin haqqahu. Di sekarang setelah sahabat terjadi juga banyak yang menempuh jalan jihad, menempuh thalabul ilmi, mau menempuh ibadah, itu juga terjadi kadang kesalahan-kesalahan. Kadang lebih parah daripada zaman sahabat. Karena terjadi kesalahan itu ulama pada zamannya membuat ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah sampai terjadi fikih. Fikih itu juga untuk mengontrol orang supaya tidak menyimpulkan hukum syariat sembarangan, ya kan?
Akhirnya ada usul fikih dan nah di antara di kalangan tasawuf ini, di antara pertama yang membuat kaidah-kaidah pelurusan itu adalah Imam Junaid. Sebelumnya ya ada orang yang lontang-lantung ke tanah lapang menceraikan dunia istilahnya gitu. Sampai berlebihan karena minimnya ilmu syar'i. Kemudian dimatangkan lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dimatangkan juga oleh Imam Ghazali. Yang sekarang yang paling terkenal mungkin Imam Ghazali. Tapi kalau Ibnu Taimiyah lebih banyak memuji Imam Abdul Qadir Jailani daripada Imam Ghazali. Tapi kalau di sini ya mungkin kitab-kitabnya lebih banyak dikenal Imam Ghazali ya. Tapi kalau thariqatnya mungkin thariqat Abdul Qadir Jailani banyak juga dikenal. Qultu, nah apa kata Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi? Huwa ala salasi darajat. Ghina al-ghina itu ada 3 tingkatan. Ad-darajatul ula ghinal qalbi. Yang pertama adalah ghinal qalbi, yang kedua adalah ad-darajatus tsaniyatu, derajat yang kedua adalah ghinan nafsi. Derajat yang kedua adalah ghina an-nafs. Wa darajatus tsalitsatu al-ghina bil haqqi. Dalam kitab-kitab tasawuf kalau disebut al-haq itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kullu ma siwallahi batil. Semua selain Allah itu batil. Nah, kalau al-haqqu itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-ghina bil haqqi maksudnya al-ghina billahi ta'ala. Qultu sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata Ibnu Qayyim, qultu saya katakan sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan yang sebenarnya itu bukan karena banyak harta, tapi kekayaan yang sebenarnya itu adalah ghinan nafs. Wa mata istaghnatin nafsu istaghnal qalbu. Kapan an-nafs itu merasa kaya, cukup, dia kaya, maka hati itu akan kaya juga. Wal qalbu idza staghna bima fadha alaihi min mawahibi rabbih wa atayahu saniyati atau yahus saniyati khala'a 'alal umara'i war ra'iyati khila'an tunasibuha fa khala'a 'alan nafsi khila'a at-tuma'ninati was-sakinati war-ridha wal ikhbati fa addatil huquqa samahatan la kazman bal bin syirahin waridon wa mubadaratin. Hati itu kalau sudah merasa cukup, puas itu berarti sudah tidak merasa butuh apa-apa. Puas dengan bima fadha alaihi min mawahibi rabbihi wa atayahu. Kalau hati itu merasa puas dengan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu apa kita merasa cukup apa enggak merasa cukup itu sebenarnya tergantung hati kita. Mau dikasih harta berapa saja kalau hati enggak puas dia akan fakir. Enggak punya apa-apa tapi kalau hatinya itu merasa tenang, enggak butuh apa-apa, itu sudah kaya. Hati itu merasa cukup dengan apa? Dengan perasaan bahagia yang Allah berikan, as-sakinah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-khusyu'. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad. Merasa ridho dengan pokoknya sudah dapat Islam. Lisanun zakirun, punya lisan berzikir dan seterusnya. Kalau hati itu sudah merasa senang dengan semua, bahagia dengan semua perasaan ridho billahi robba dan seterusnya,
min mawahibi rabbih, dari karunia-karunia dari Tuhannya, wa atayahus saniyati, ataya pemberian, atayuti pemberian, atiyah, ataan ghairu majdud. Nah, as-saniyah itu yang bercahaya, yang memukau. Pemberian Allah itu sudah sangat indah, sangat memukau, sangat melimpah. Tidak ada yang bisa memberikan pemberian yang seperti Allah berikan. Orang itu memberikan rambut saja nggak bisa. Kita kalau rambut kita hilang sebelah pasti kita pusing, ya kan? Apalagi di muka kita, misalkan hidung kita miring sebelah, komplit tapi miring, udah susah. Tapi kalau hati itu sudah nggak tergantung dengan fisik, pokoknya tinggal nyetel aja. Apa yang Allah berikan itu pasti baik. Orang saya dulu nggak ada apa-apa, lam yakun syai'an madhkura. Maka kalau hati itu sudah merasa kaya, merasa puas, sangat puas dengan apa yang Allah berikan, khala 'alal umara'i wa ra'iyati khila'an tunasibuha, maka akan dia berikan pakaian 'alal umara'i wa ra'iyah. Al umara para pemimpin, ar-ra'iyah rakyat. Karena apa? Hati itu ibarat raja. Kalau rajanya udah merasa puas, maka bala tentaranya, mulut kita nggak pernah sambat gitu, muka kita nggak pernah merengut, tangan kaki kita nggak pernah ngamuk-ngamuk, ya kan? Karena apa? Hatinya kalau karena hati itu raja. Kalau sudah dia kaya dengan cukup yang diberikan oleh Allah, maka dia pasukannya, umara dan raiyahnya, anggota badan semua itu dia akan diberikan semua pakaian yang perhiasan yang sesuai dengannya. Fakhala 'ala nafsi khila'at tuma'ninati, maka nafas, hawa nafsunya akan menjadi tenang, tidak pengenan, tidak gampang gampang hasad. Nah, apa yang diberikan oleh Allah itu sudah cukup, lebih. Jadi kalau lihat orang itu sudah tidak merasa pengen. Ada kelebihan pada orang tidak merasa pengen. Karena apa? Pengen itu kan kalau orang itu kurang, ya kan? Kalau sudah lebih nggak pengen. Maka hawa nafsu menjadi tenang. An-nafs, al-qalb sama an-nafs. Nah, yang kedua itu an-nafs. Al-qalb itu apa? Al-qalb itu kalau secara fisik ya jantung ini, al-qalb. Tapi kalau disebut al-qalb di dalam pembahasan tazkiyah, qalb itu adalah unsur yang ada di dalamnya, makhluk halus yang ada di dalam hati, yang digunakan untuk berpikir, merasa dan seterusnya. Itu al-qalb. Tapi kalau sedih di sini rasanya, ya kan? Apa di sini? Kita nggak tahu di sini itu sebelah mana. Dia nggak kayak makhluk gaib, ya kan? Tapi kira-kira di situ. Karena kalau bahagia, hati kita lapang ya di sini, ya kan? Kalau sesak ya di sini. Ya kira-kira di situ. Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau sakit hati itu bukan maksudnya liver, ya kan? Tapi makhluk halus yang ada di situ. Kan kalau bahasa Indonesia makhluk halus itu konotasinya jin, ya kan? Tapi kalau bahasa Arabnya al-latifah. Al-latifah itu lelembut. Akal ya gitu, akal otak itu di sini, tapi itu fisiknya, ya kan? Tapi kalau kita pening mikir banyak kan rasanya ya di sini. Bukan fisiknya itu. Nah, makanya ini kadang perlu difahami. Coba kamu rasakan hati kamu, bukan hati yang fisiknya ini.
Di dalamnya itu ada makhluk halus yang itu jati diri kamu. Ini bukan tangan, ini ya bagian dari kamu, tapi sebenarnya kalau tangan kamu dipotong, kamu masih ada, ya kan? Tapi kalau jantung ini nggak ada, nanti misalkan mati, orang itu keluar tuh ruhnya, ya kan? Itu bentuknya apa yang keluar? Itu makhluk halus itu, ruh. An-nafas itu terkadang dimaksudnya itu ruh, nyawa. Tapi hati itu apa nyawa itu? Coba kamu rasakan, karena itu adalah jati diri kamu. Tapi yang sering kamu yang sering kamu perhatikan tuh fisik ini, ya kan? Ini saya ini harus dipelihara. Kalau ada jamur, ada koreng, itu kan diperhatikan. Benar nggak? Tapi sebenarnya jati diri kamu yang hakiki yang tidak pernah nanti adalah bukan fisik ini. Fisik ini termasuk al-awari al-mustaroddah barangkali, ya kan? Pinjaman yang bahkan kembali kepada pemiliknya. Wasakinati waridho wal ikhbat. Tenang, ridho, puas, merasa puas, dan al-ikhbat, tunduk, khusyuk. Fa'addatil huquqa samahatan. Maka rakyatnya, hati ini kalau seperti itu, kemudian rakyatnya itu menjadi tenang, maka rakyat dan bala tentaranya ini akan melaksanakan tugas-tugasnya samahatan, dengan sukarela. Suruh sholat itu senang, baca Quran, ibadah itu senang, la kazman, tidak sambil dongkol. Masa suruh sholat, kalau nggak sholat nanti dihukum. Bal bin sirahin, bahkan dengan lapang dada, waridon wa mubadaratin, dan ridho dan mubadarah. Mubadarah itu bersegera, tidak menunggu perintah atau paksaan. Begitu tahu kewajibannya, langsung segera melaksanakan. Wa khala'a 'alal jawarihi khila'al khusu'i wal waqar. Kemudian mengenakan pada anggota badannya dikenakan pakaian-pakaian al-khusyu', tenang ya. Khusyuknya anggota badan itu ya tidak ya seperti perilaku yang tidak terkontrol, itu namanya gelisah, ya kan. Kalau tenang, al-khusyu' wal waqar, tenang, menjaga ketenangan, kesopanan, kepatutan. Wa 'alal wajhi khil'atal mahabati wan nuri wal baha. Wajah itu akan dikenakan pakaian akan diselimuti dengan al-mahabati wan nuri wal baha. Kewibawaan. Wajahnya akan bercahaya. Al-baha itu ya semacam itu. Bercahaya. Para ulama menyebutkan Imam Nafi' itu kan qari pertama ya, dalam urutan ilmu qiraat. Imam Nafi' itu imam yang pertama. Imam Nafi' itu kalau dilihat fisiknya hitam kelam, kata saya. Hitam sekali. Tapi walaupun hitam, beliau cahaya wajahnya itu wajah yang yang menyenangkan, yang bercahaya. Dan kalau berbicara itu, kalau baca Quran, berbicara itu mulutnya bau wangi. Kata ditanya, kok engkau ini kalau berbicara wangi? Apa engkau pakai wewangian? Kata beliau, enggak. Saya ini sejak Rasulullah membacakan Al-Quran di mulut saya. Maksudnya dalam mimpinya. Setelah itu kalau saya bicara bau wangi. Dan muridnya namanya Imam Waras. Imam Waras itu salah satu muridnya. Itu sangat putih. Nah, disebut warsan.
Wa 'alal lisani khila as-sidqi wal qawli sadidi was asabiti wal hikmati. Dan pada lisan itu akan mengenakan padanya dihiasi dengan kejujuran, berkata yang benar, al-qaulus sabit, yang kokoh, wal hikmah, perkataan yang bijak, yang bermanfaat, al-nafi'ah, wa 'alal 'aini khil'atal i'tibari fin nawari wal ghaddi 'anil mahari. Mata juga begitu, mata akan menggunakan pandangannya untuk mengambil iktibar, melihat. Kadang ada perintah, tapi perintah itu bukan perintah sekedar melihat. Ungzuru ila samarihi idza asmara, ya kan? Lihat bagaimana pohon-pohon itu kalau berbuah, ila samarihi idza asmara, kalau dia berbuah dan kemudian masak. Maksudnya apa? Sekedar suruh melihat. Ya sudah melihat, saya sudah tahu. Bukan begitu, ya kan? Tapi bagaimana itu terjadi? Allah, kekuasaan Allah yang ada pada situ. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa, dan seterusnya. Penglihatannya itu adalah penglihatan yang mengambil pelajaran, wal ghaddi 'anil maharimi, dan menundukkan pandangan, menjaga pandangan dari hal-hal yang haram. Wa 'alal adzani khil'atal istima'i khil'atas istima'in nasihati wastima'il qaulin nafi'i wastima'uhu lil 'abdi fi ma'asyihi wa ma'adi. Telinga kemudian akan digunakan untuk mendengar nasihat, mendengar ucapan-ucapan yang bermanfaat. Istima'uhu lil 'abdi fi ma'asyihi wa ma'adihi. An-nafi'i istima'uhu, maksudnya mendengarkan perkataan yang bermanfaat. Istima'uhu, untuk didengarkan, bermanfaat kalau untuk didengarkan, lil abdi, bagi hambanya, baik manfaat itu fi ma'asyihi wa ma'adihi, perkataan yang bermanfaat baginya untuk kepentingan hidupnya atau kepentingan akhiratnya. Wa 'alal yadaini war rijlaini khila'atal batshi fit ta'ati aina kanat bi quwwatin wa aidin. Tangan dan kaki kemudian akan menjadi kokoh, kuat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah di mana saja. Wa 'alal farji khil'atal 'iffati wal hifdhi, dan pada kemaluan dia akan menjaga kehormatannya. Faghadal 'abdu wa raha yarfulu fi hadhil khila'i wa yajurru laha fin nasi adyalan wa ardanan. Kemudian seorang hamba dengan pakaian seperti itu, maksudnya pakaian badannya seperti itu, bukan pakaian yang seperti ini. Walibasut taqwa huwa khair, bukan ini baju takwa, tapi adalah perilaku ketakwaan pada masing-masing. Dengan pakaian itu manusia akan, orang hamba itu akan dia gunakan pakaian itu hidup di tengah-tengah manusia. Faghinan nafsi mustaqun an ghinal qalbi, maka kekayaan nafas itu apa? Nafas itu macam-macam ya sebenarnya. Nafas itu bisa diartikan hati aslinya, bisa diartikan akal, bisa diartikan nyawa, bisa an-nafs itu fisik kita ini. Seringkali an-nafs itu adalah digunakan untuk menyebut nafsu itu adalah keinginan yang jahat, yang buruk.
atau disebut semua keinginan hati. Kalau hati itu sudah seperti itu, karena nafs, keinginan hati itu adalah cabang dari hati sendiri. Ini agak rumit karena kita ini biasa mikir fisik, ya kan? Hati sama nafsu itu apa bedanya, ya kan? Karena kita nggak pernah mengurusi hati kita, jarang. Yang kita urusi apa? Fisik kita, ini tangan, ini kaki, tapi hati ini apa namanya, gerakan-gerakan hati ini sering kita tidak urusi, sehingga kadang dijak mikir hati itu agak lambat. Fa idza staghna saral ghina minhu ila nafsi. Kalau hati itu kaya, maka kekayaan itu akan merembet kepada an-nafs. Wa ghinal qalbi bima yunasibuhu wa ghinal qalbi bima yunasihu min tahaqquqihi bil ubudiyatil mahdhati allati hiya a'zamu khil'atan tukhla'u alaihi. Kekayaan hati itu yang patut baginya, berupa kekayaan yang patut bagi hati itu adalah diantaranya wa ta'min tahaqquqihi bil ubudiyatil mahdhati. Keberhasilan dia menjadikan dia mewujudkan ubudiyah, penghambaan dirinya kepada Allah. Allati hiya a'zamu khil'atan tukhla'u alaihi. Ubudiyah ini adalah pakaian yang paling agung, kebesaran yang paling, pakaian yang paling agung bagi hati itu sendiri. Fayastaghni hina idzin bima tujibuhu hadhil ubudiyatu lahu minal ma'rifatil khassati wal mahabbatin nasihati al khalisati wa bima yahsulu lahu min atharis sifatil muqaddasati wa ma taqtadihi minal ahkami wal ubudiyatil muta'alliqati bi kulli sifatin. Maka dengan pakaian yang besar, pakaian ubudiyah itu, hati itu merasa puas, cukup, tidak perlu yang lain. Kalau ditambah yang lain tambah jelek, ya kan? Kalau kamu punya pakaian bagus, ditambahin pakaian murahan yang jelek, kamu pakai juga jadi jelek, ya kan? Kamu sudah merasa nggak perlu yang lain. Fayastaghni hinaidzin bima tujibu hadhil ubudiyatu lahu minal ma'rifati. Kemudian sehingga dia merasa tidak perlu atau merasa cukup dengan pakaian keagungan ubudiyah itu dan semua hal yang dilahirkan, perhiasan-perhiasan dari ubudiyah. Pakaian ubudiyah itu banyak perhiasannya. Pakaian ubudiyah, pakaian ketakwaan, pakaian hati itu adalah pakaian apa? Ubudiyah. Ada perhiasannya apa? Ar-ridho, al-mahabbah lillah, al-khawfu, al-khosyah, at-tawakkul, itu semuanya adalah bentuk ubudiyah. Dan itu ada di dalam pakaian itu. Dengan semua bentuk, dengan semua perhiasan pakaian takwa itu, dia merasa tidak perlu lagi yang lain. Dia lupa kalau lapar itu kemudian susah, ya kan? Orang kalau tidak merasakan ubudiyah itu, orang lapar, nggak ada makanan dia susah. Sakit, kena penyakit, sakit dia susah. Tapi kebahagiaannya mendapatkan pakaian ubudiyah itu, dia menjadikan dia lupa terhadap kesedihan dunia. Paham? Itulah makanya kekayaan. Kekayaan itu kaya dengan cukup dengan pakaian takwa, pakaian ubudiyah. Dengan itu orang tidak perlu lagi kesenangan-kesenangan dunia. Dapat uang, enggak dapat uang, itu tidak ada efek yang buruk pada hati. Makanya tingkatan rendah fakir itu kata Ibnu Qayyim dalam fakir, sebelumnya di sini tidak diringkaskan, tapi
Di dalam kitab aslinya disebutkan al-faqr itu adalah ya yang tingkatan terendah dari faqr itu adalah menghilangkan semua ketertarikan kepada selain Allah. Apa ketertarikan itu? Wujudnya apa? Wujudnya dari jawarih, lisan dan hati. Jawarih itu maksudnya apa? Jawarih itu maksudnya kalau punya harta, kalau punya harta dia nggak pegang, dia nggak tahan kalau dia mau pergi. Kalau dia nggak punya harta, dia nggak cari. Maksudnya kalau dia sedang punya harta, dia nggak pelit. Kalau memang harus dia pergi, silahkan pergi. Kalau dia nggak punya, dia nggak cari-cari. Itu jawarih. Zuhud tingkatan terendah ini ada 3 unsur. Itu unsur yang pertama. Unsur yang lisan adalah dia tidak pernah memuji atau mencela. Memuji, uang banyak dipuji, uang sedikit dicela. Orang mengasih dipuji, orang nggak ngasih dicela. Nggak pernah lisannya itu memuji atau mencela gara-gara dapat atau ngasih atau nggak ngasih. Kemudian hati itu adalah salamatul qalbi min afati al-akhdhi wa tarki. Bersihnya hati dari efek-efek buruk mengambil atau membiarkan harta. Harta itu kalau kita ambil, dia seringkali memberikan efek apa? Ta'aluk hati kepadanya. Tenang, punya duit 100.000 buat seminggu, tenang. Minggu ini saya masih punya uang 100.000 untuk jajan sepekan ini masih cukup. 1 bulan masih uang 1 juta. Efek mengambil itu apa? Itu kalau orang fakir tingkat rendah itu diantaranya perasaannya adalah menyelamatkan hati, membebaskan hati, perasaan ketika uang itu kita ambil atau tidak kita ambil. Dikasih nggak kita ambil misalkan. Apa itu mesti zuhud? Tidak mesti. Karena kadang kalau kita tidak ambil, dikasih orang tua uang jajan misalkan, saya nggak perlu uang. Kayaknya udah keren ya kan? Tapi orang yang zuhud itu minimal dia tidak merasa itu sebuah kebaikan dirinya. Ya itu semuanya adalah karunia Allah yang kalau Allah nggak berikan kepada saya, karunia tidak tertarik terhadap dunia. Itu tingkat terendah dari apa al-faqr, belum tingkat yang tinggi. Lebih rumit kita mikirkannya karena itu sepertinya bukan dunia kita. Ya. Kita dunianya ada dunia sampah. Karena dunia ini adalah ausakhun nas. Sampah-sampah manusia yang diperbutkan. Wa bima yahsulu lahu min athari sifatil muqaddasah. Dan orang itu merasa cukup apa tadi? Bima tujibuhu hadhihi ubudiyatu lahu minal ma'rifah. Ubudiyah yang kemudian konsekuensi dari ubudiyah itu apa? Sifat-sifat yang suci. Apa sifatnya? Ya diantaranya adalah al-khudu, at-tadhallul, al-khauf, ar-raja. Wa ma taqtadhihi minal ahkami wal ubudiyatil muta'alliqati bi kulli sifatin. Dan hukum-hukum dan ubudiyah yang berkait dengan masing-masing sifat itu. Sifat ridho itu apa? Dia munculnya apa? Sifat syukur itu memunculkan sikap apa? Muncul sikap zuhud, sikap qanaah, sikap dan seterusnya, sungguh-sungguh, tidak malas. Itu adalah sifat yang muncul dari ubudiyatul qalbi. Fa idza staghna al-qalbu bihadzal ghina alladhi huwa ghayatu faqrihi istaghnatin nafsu ghinan yunasibuha. Kalau hati itu sudah merasa kaya, puas dengan sifat-sifat itu, merasa kaya, itu sudah nggak mikir lagi ya. Yang lain itu pakaian itu lupa. Ya pakaian, nggak punya pakaian dan nggak mikir lagi, nggak punya uang sudah nggak mikir lagi. Kenapa? Kepuasan dia mendapatkan kebahagiaan, sifat itu mau lupakannya. Kalau dia sudah hati itu sudah memiliki itu, alladzi huwa ghayatu faqrihi, kekayaan yang itu sebenarnya juga
bisa dikatakan itu puncak kemiskinan dia kepada Allah. Maksudnya al-faqru ilallah. Bukan al-faqru ila ghairillah, merasa fakir, kenapa tidak punya uang? Itu bukan al-faqru ilallah. Fakir kepada selain Allah. Fakir kepada pertolongan orang. Fakir kepada karena tidak punya keterampilan. Fakir kepada keterampilan, pada sebab-sebab yang Allah jadikan. Al-ghina billah ini adalah dia juga merupakan al-faqru ilallah. Dengan wa alladhi huwa ghayatu faqrihi istaghnatin nafsu ghinan yunasibuha. Maka hati itu kalau sudah merasa kaya, maka an-nafs itu juga akan otomatis kaya, merasa kaya. Tidak lagi tamak terhadap kesenangan dunia, enggak merasa pengenan terhadap apa yang biasa orang pengen. Wa dhahabat anhal burudatu allati tujibu sakla wa kasalaha wa ikhladaha ilal ard. Akan hilang darinya dhahabat anha, dari hati itu akan hilang kejumutan atau burudah, dingin, kebekuan. Yang kebekuan hati itu menjadikan dia malas bergerak, itu malas sekali. Wa kasalaha wa ikhladaha ilal ard, cenderung kepada dunia. Nafsu itu terus kemudian kalau sudah hati itu merasa kaya, itu sifat-sifat itu akan hilang. Malas bergerak, cenderung dengan rakus dengan urusan-urusan dunia. Wasarat laha hararatun, kemudian dia akan memiliki energi membara, panas ini yang menjadi energi tujibu harakatiha, yang akan melahirkan gerakan. Wa khifataha fil awamir, dan keringanannya, kesemangatannya di dalam melaksanakan awamir, perintah-perintah Allah. Wa talabaha ar-rafiqal a'la, dan usaha dia untuk mendekatkan, mencari Allah Subhanahu wa taala. Atau ar-rafiqal a'la itu maksudnya adalah minas syuhada'i wan nabiyyin. Fa ulaika wa hasuna ulaika rafiqan minas nabiyina wa syuhada wa salihin. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wasarat burudatuha fi syahwatiha wa khududhiha wa runitih. Maka kemudian kemalasannya, kebekuan dirinya itu hanya untuk perkara-perkara nafsu. Sudah tidak tertarik lagi dengan hawa nafsu, dengan sesuatu hawa nafsu, sesuatu yang menimbulkan nafsu, kejahatan, wa hudzudziha, hal-hal yang hanya merupakan kesenangan diri. Tidak tertarik lagi, karena apa? Ketertarikannya adalah pada ar-rafiqul a'la. Ini yang pertama, kekayaan yang pertama, derajat yang pertama. Kalau mau kaya yang pertama ini tingkatannya. Ini belum tingkatan yang kedua dan yang ketiga. Karena tingkatan yang ketiga itu mungkin saya sudah nggak bisa bayangkan ya. Kata Ibnul Qayyim, kalau kamu nggak paham yang ketiga, karena yang ketiga itu adalah mendapatkan Allah. Orang itu kalau sudah mendapatkan Allah akan mendapatkan semuanya, tidak akan butuh sama sekali. Dan kamu kalau nggak paham apa itu makna mendapatkan Allah, maka taburkanlah abu ke kepalamu dan tangisilah dirimu sendiri. Kamu tidak dapat apa. Ini baru ginal qalbi, gina kekayaan yang tingkatnya rendah. Kalau Ibnul Qayyim di dalam kitab aslinya itu sebenarnya dia menerangkan perkataan dari siapa? Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi. Ghinal qalbi itu sejatinya adalah at-ta'alluq billahi wahdah. Menggantungkan diri
Ketertarikan diri, hati itu hanya tertarik kepada Allah Subhanahu. Dan itu ada beberapa konsekuensi. Ada 3 konsekuensi paling tidak. Kalau orang sudah merasa hatinya itu kaya, akan ada 3 indikasi. Indikasi pertama apa? Ada muta'alluqu bis sabab. Tidak pernah orang kalau kaya hatinya tidak pernah mengandalkan sebab. Kita dapat rezeki karena pekerjaan atau karena orang tua kita atau karena orang yang baik atau karena keahlian kita mencari uang atau yang lain, itu adalah sebab. Tidak pernah hati itu mengandalkan sebab. Karena apa? Dia kaya dengan cukup Allah saja. Karena Allah itu musabibul asbab. Kalau kita dapat Allah, Allah akan ciptakan sebab itu, mendatangkan apa kebutuhan kita, baik dengan sebab maupun dengan tidak tanpa sebab. Meskipun bukan berarti tidak melakukan sebab. Karena melakukan sebab itu adalah salah satu perintah dari Allah. Tapi tidak ada ketertarikan, ketergantungan kita. Kalau nggak ada uang kayaknya udah kiamat misalnya. Yang indikasi yang kedua kinal qalbi itu adalah musalamatul hukmi musalatul hukmi. Pasrah dengan ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu ada 2, ketetapan yang berupa syariat. Makanya udah terima. Raditu billahi rabba bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Atau ketetapan yang Allah yang kedua adalah takdir. Allah takdirkan saya seperti apa, itu ridho. Ditakdirkan sakit, ridho. Bukan ridho itu bukan terus kemudian tanpa melakukan sebab, tapi tidak ada ta'aluk kita ketertarikan. Semuanya adalah kepada Allah Subhanahu. Pasrah dengan syariat itu sudah menerima adanya syariat Islam sebagai ajaran, panduan untuk hidup. Itu indikasi kekayaan hati yang kedua. Indikasi yang ketiga adalah al-khalasu minal khusumati. Al-khalasu minal khusumati. Tidak tidak rebutan sama orang, tidak bertengkar sama orang, membangun pertengkaran karena rebutan. Atau bertengkar dengan orang untuk kepentingan pribadi. Cukup dengan Allah dan untuk Allah. Kita akan bertengkar kalau ada orang menghalangi kita untuk mendapatkan Allah. Dan itu bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan kita beribadah kepada Allah. Bukan untuk kepentingan hawa nafsu. Pertengkaran itu hanya apa? Kalau kita bertengkar, kalau ada orang yang menghalangi kita kepada Allah Subhanahu. Nah, ini ada 3 indikasi orang itu punya kekayaan hati. Tapi kekayaan hati itu pada hakikatnya dia adalah ta'alluq, ketergantungan hati, keterikatan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu. Kalau hatinya itu sudah terikat kepada Allah, berarti dia kaya. Artinya kaya itu sudah tidak perlu dengan yang lain. Tidak merasa apa-apa, sudah nggak butuh. Indikasinya ada 3. Yang pertama adalah ada muta'alluq bisabab. Tidak terlalu memperhitungkan sebab. Kalau nggak ada sebabnya, kalau nggak ada ini, nggak ada itu, saya nggak bisa begini, nggak bisa itu. Nggak terlalu khawatir. Kalau Allah kasih sehat, pasti kita sehat. Kalau Allah kasih ini dan itu, kita bisa makan, pasti kita makan, walaupun nggak punya uang. Tapi bukan berarti meninggalkan sebab dalam fisik. Tapi karena ini hati, masalah hati. Yang kedua, indikasi yang kedua adalah musalamatul hukmi.
Menerima dengan ketetapan Allah. Menerima ketetapan dalam artian syariat itu adalah ketetapan, atau ketetapan dalam artian takdir. Yang ketiga adalah al-khalasu minal khusumat. Menghindari pertikaian, menjauhi pertikaian untuk kepentingan rebutan, kepentingan dunia. Tapi kalau kita mau bertikai adalah bertikai kalau ada orang yang menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kedekatan hati kepada Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Ya kan? Karena hati ini tidak ada yang bisa maksa, kecuali fisik. Ini tingkatan yang pertama dari al-ghina, kekayaan hati. Yang kedua adalah al-ghina nafs, yang ketiga adalah al-ghina billahi atau bil haqqi ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.